Di dunia sepak bola, ada nama-nama yang gaungnya itu lebih dari sekedar di lapangan hijau. Mereka itu udah kayak ikon, dinasti, raksasa. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah salah satu yang paling besar di antara mereka semua, Real Madrid. Karena ini bukan cuma klub, ini adalah sebuah kerajaan. Oke, kita mulai dari satu angka. Angka yang wow, benar-benar jadi bukti kebesaran mereka. 15. Ini adalah jumlah trofi Liga Champions UEFA yang udah mereka gondol. Rekor mutlak yang bikin mereka ada di puncak tertinggi sepak bola Eropa. Gak ada klub lain yang bahkan bisa deketin angka ini. Tapi, gimana sih ceritanya kok bisa jadi sebesar ini? Untuk ngerti kehebatan mereka sekarang, kita harus terbang jauh ke belakang, ke kota Madrid di akhir abad ke-19, pas sepak bola baru aja mulai jadi omongan di Spanyol. Jadi, semuanya itu berawal dari semangat para mahasiswa dan akademisi di tahun 1897 yang bikin klub namanya Football Club Sky. Singkat cerita, setelah beberapa kali ganti nama dan ganti kulit, lahirlah Madrid Football Club di tahun 1902. Hebatnya cuma butuh 3 tahun buat mereka ngangkat piala pertama, Copa del Rey. Tapi momen yang paling penting datang di tahun 1920. Waktu itu Raja Alfonso XIII ngasih gelar Real yang artinya kerajaan. Sejak detik itu mereka bukan lagi cuma klub dari Madrid, mereka adalah klubnya para raja. Dan ceritanya nggak berhenti di situ dong. Begitu La Liga, kompetisi utama Spanyol, dibentuk, Real Madrid nggak pakai lama buat pamer kekuatan. Mereka langsung sikat gelar juara di musim 1931-32. Dan hebatnya, dipertahanin lagi tahun depannya. Ini kayak ngasih pesan ke seluruh Spanyol. Hey, ada raja baru di kota ini. Tapi, ternyata Spanyol aja tuh gak cukup buat Real Madrid. Ambisi mereka jauh lebih besar. Mereka ngincer Eropa. Dan di bawah kepemimpinan seorang presiden yang visioner, lahirlah sebuah dinasti yang sampai sekarang masih jadi legenda. Nah, di balik semua era keemasan itu, ada satu nama yang jadi otaknya, Santiago Bernabeu. Visi orang ini luar biasa. Dia nggak cuma bangun stadion megah yang sekarang jadi namanya, tapi dia juga punya filosofi yang revolusioner. Kumpulin aja pemain-pemain terbaik dari seluruh dunia, maka kita bakal jadi tim terbaik di dunia. Sesimpel itu, tapi strategi inilah yang jadi kunci penaklukan mereka di Eropa. Dan hasilnya, wah, bener-bener di luar nalar. Waktu Piala Eropa yang sekarang kita kenal sebagai Liga Champions pertama kali diadain, Real Madrid bukan cuma ikutan, mereka mendominasi total. Juara tahun 56, juara lagi tahun 57, lanjut 58, 59, dan puncaknya di tahun 1960. 5 gelar Eropa berturut-turut. Coba bayangin, 5 kali. Sampai detik ini, rekor gila itu belum ada yang bisa mecahin. Terus, siapa aja sih pahlawan di balik 5 gelar legendaris itu? Wah, ini bukan pemain biasa ini. Ini dewa-dewanya sepak bola pada zamannya. Ada Alfredo Di Stefano, sang maestro yang jadi otaknya tim. Ada Ferenc Puskas dengan tendangan kaki kirinya yang ajaib. Paco Gento, si sayap kilat yang larinya nggak ada yang bisa ngejar. Dan Raymond Kopa yang mainnya elegan banget. Merekalah tulang punggung tim yang oleh banyak orang dianggap sebagai tim terhebat sepanjang masa. Ya, namanya juga klub raksasa, perjalanannya nggak mungkin mulus-mulus aja. Setelah era keemasan itu, Madrid harus terus beradaptasi, menghadapi tantangan baru, dan mencari cara-cara yang berbeda buat tetap di puncak. Coba kita lihat 2 era ikonik ini yang filosofinya beda banget. Di tahun 80-an, Madrid bangga banget sama La Quinta del Buitre. Ini generasi emas hasil didikan akademi mereka sendiri yang dipimpin Emilio Butragueño dan berhasil nyapu bersih 5 gelar La Liga beruntun. Keren banget. Nah, loncat ke tahun 2000-an, muncul filosofi Los Galacticos dari Presiden Florentino Perez. Beli 1 bintang paling top di dunia setiap tahun. 2 cara yang bertolak belakang, tapi dua-duanya Real Madrid banget. Tapi, apa tim yang isinya bintang semua itu jaminan sukses? Nah, era Galacticos ini ngasih pelajaran berharga. Coba bayangin, ada Zidane, Ronaldo Nazario, Figo, sama Beckham di satu tim. Siapa yang nggak ngeri? Tapi ironisnya, setelah juara Liga tahun 2003, tim impian ini malah puasa gelar besar selama 3 musim. Ini jadi bukti kalau harmoni tim itu kadang jauh lebih penting daripada sekedar nama besar. Tapi ya namanya juga Real Madrid, DNA juaranya itu nggak bisa hilang. Masuk era modern, datanglah Cristiano Ronaldo, terus Zinedine Zidane balik lagi jadi pelatih, dan boom,
Sejarah terulang. 3 gelar Liga Champions beruntun dari tahun 2016 sampai 2018. Di zaman sepak bola modern yang super ketat kayak sekarang, prestasi ini tuh hampir mustahil. Mereka seolah bilang, Eropa itu rumah kami. Oke, sekarang kita intip lemari trofinya. Siap-siap ya, karena angka-angka ini bener-bener nunjukin betapa luar biasanya warisan yang udah mereka bangun. Di Liga Domestik, mereka rajanya. 36. Sebanyak itulah gelar La Liga yang mereka punya. Ini rekor paling banyak. Bukti nyata dominasi mereka di Spanyol selama puluhan tahun. Dan ini lebih gila lagi, 100 lebih. Real Madrid adalah satu-satunya klub di 5 liga top Eropa yang udah berhasil ngumpulin lebih dari 100 trofi resmi. 100! Coba bayangin betapa penuh sesaknya lemari piala mereka. Jadi kalau kita bedah nih ya, 36 La Liga, rekor. 20 Copa del Rey. Terus yang paling wow, 15 Liga Champions, rekor juga. Belum lagi 5 Piala Dunia antar klub, rekor lagi. Sama 6 Piala Super UEFA. Gila kan? Hampir di setiap kompetisi paling bergengsi, nama mereka ada di daftar rekor paling atas. Ini bukan lagi lemari trofi, ini udah kayak monumen kemenangan. Tapi di balik semua trofi itu, ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang nggak bisa diukur pakai angka. Ada identitas, kebanggaan, dan warisan yang bikin Real Madrid itu lebih dari sekadar klub sepak bola. Warisan ini dibangun sama para pahlawan. Mulai dari Alfredo Di Stefano yang mengubah takdir klub, sampai si pangeran Madrid Raúl González. Dari kapten abadi di bawah mistar Iker Casillas, sampai sang maestro lapangan tengah, Zinedine Zidane. Tentu aja ada mesin gol dari planet lain, Cristiano Ronaldo, bek sayap legendaris Roberto Carlos, dan sang gladiator Sergio Ramos. Dan ini baru sebagian kecil dari nama-nama besar yang pernah pakai seragam putih keramat itu. Nah, setelah lihat semua ini, mungkin ada pertanyaan di benak kamu. Jadi, apa sih yang bikin jutaan orang di seluruh dunia segitu cintanya sama klub ini? Kenapa harus jadi seorang Madridista? Gini deh, jadi Madridista itu artinya kamu jadi bagian dari sejarah kemenangan yang gak ada duanya. Kamu selalu punya harapan buat lihat pemain terbaik dunia pakai seragam tim kamu. Kamu dukung klub dengan mentalitas pantang menyerah sampai detik terakhir. Kamu punya rumah di Santiago Bernabeu yang megah. Dan yang paling penting, kamu dukung klub yang secara resmi diakui sama FIFA sebagai klub terbaik abad ke-20. Kurang keren apa coba? Semua semangat ini, semua kebanggaan ini terangkum dalam satu kalimat sakti yang jadi lagu kebangsaan mereka. Hala Madrid ya nada mas. Jayalah Madrid dan tidak ada yang lain. Sebuah deklarasi kesetiaan yang singkat, padat, tapi maknanya dalam banget. Real Madrid itu kayak sebuah buku cerita yang gak akan pernah tamat. Setiap musim selalu ada babak baru. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang udah mereka capai, tapi apa lagi yang bakal mereka raih selanjutnya. Dengan sejarah yang sekaya ini, satu hal yang pasti, dunia akan selalu menanti babak baru dari mereka.